Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Hastuti. Pada video kali ini, kembali kita akan membahas latihan uji kompetensi kalian tahun pelajaran 2023-2024. Pada video kali ini, pembahasan tentang soal aspek pengetahuan pada kompetensi keahlian otomatisasi tata kelola perkantoran. Sedangkan untuk bentuk soal, pada video ini kita akan sajikan sebanyak 10 item soal pilihan ganda. Nah, oleh karena itu silakan disimak sampai selesai, jangan di-skip-skip. Namun sebelumnya, mohon dukungannya terlebih dahulu untuk like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih. Kita mulai dengan soal pertama, elemen kompetensi menjaga sistem kearsipan manual maupun elektronik. PT Perahu Baru berdomisili di Jakarta dengan jenis usaha distributor peralatan perhotelan yang melayani seluruh Indonesia. Untuk mempermudah penyimpanan dan penemuan kembali arsip di perusahaannya, lebih efektif dan efisien menggunakan sistem A. Penyimpanan arsip berdasarkan wilayah, B. Penyimpanan arsip berdasarkan tanggal, C. Penyimpanan arsip berdasarkan abjad, D. Penyimpanan arsip berdasarkan nomor, E. Penyimpanan arsip berdasarkan pokok masalah. Jawabannya adalah A, yaitu penyimpanan arsip berdasarkan wilayah. Soal kedua, elemen kompetensi menjaga sistem kearsipan manual maupun elektronik. Alwi, seorang ASN, mengajukan cuti sakit. Apabila sistem penyimpanan arsip yang digunakan adalah sistem subjek, maka surat dari Alwi tersebut akan ditempatkan pada A. Laci berkode cuti di belakang guide kepegawaian dan di dalam hanging folder cuti sakit. B. Laci berkode kepegawaian di belakang guide cuti dan di dalam hanging folder cuti sakit. C. Laci berkode cuti sakit di belakang guide kepegawaian dan di dalam hanging folder cuti. D. Laci berkode cuti di belakang guide kepegawaian dan di dalam hanging folder cuti sakit. E. Laci berkode kepegawaian di belakang guide cuti sakit dan di dalam hanging folder cuti. Jawabannya adalah B, yaitu laci berkode kepegawaian di belakang guide cuti dan di dalam hanging folder cuti sakit. Soal ketiga, elemen kompetensi mengenali menu, format, alamat email, dan konfigurasi sederhana. Andi merupakan seorang pegawai kantor yang sering menggunakan email untuk berkirim surat. Dokumen yang tidak dapat dikirimkan melalui email adalah A. File MS Word, B. File hasil scan laporan, C. Audio, D. Video, E. Laporan tercetak. Jawabannya adalah E, yaitu laporan tercetak. Soal keempat, elemen kompetensi mengidentifikasi jenis peralatan komunikasi. Percakapan dua atau lebih partisipan dengan menggunakan fasilitas telepon, di mana komunikasi yang terjadi antara partisipan hanya dalam bentuk suara atau audio, dinamakan A. Video call, B. Audio conference, C. Video conference, D. Voicemail, E. Email. Jawabannya adalah B, yaitu
audio conference. Soal kelima, elemen kompetensi melakukan pengendalian dokumen. Cara menyusun notula dengan mencatat seluruh pembicaraan tanpa menghilangkan atau mengurangi pembicaraan atau kejadian dalam sebuah rapat merupakan penyusunan A. Laporan, B. Notula harfiah, C. Notula rangkuman, D. Risalah, E. Rangkuman. Jawabannya adalah B, yaitu notula harfiah. Soal nomor 6, elemen kompetensi memproduksi dokumen. Penggunaan aplikasi di komputer memiliki banyak manfaat. Salah satu di antaranya yaitu produktivitas. Yang dimaksud dengan produktivitas dalam hal ini adalah A. Aplikasi dapat membantu mempercepat pekerjaan dan mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas tertentu, sehingga membuat pekerjaan lebih efisien. B. Aplikasi dapat membantu memperluas kemampuan komputer dan membuat pekerjaan yang sebelumnya tidak mungkin dilakukan dengan komputer menjadi mungkin. C. Aplikasi dapat mempermudah pekerjaan dengan memberikan alat-alat dan fitur-fitur yang membantu menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan mudah. D. Aplikasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan mempermudah pekerjaan dan membuat tugas-tugas yang rumit menjadi lebih sederhana. E. Aplikasi selalu berkembang dan menambah fitur-fitur baru yang membantu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, sehingga pengguna selalu dapat mengikuti perkembangan teknologi. Maka jawabannya adalah D, yaitu aplikasi dapat membantu meningkatkan produktivitas dengan mempermudah pekerjaan dan membuat tugas-tugas yang rumit menjadi lebih sederhana. Soal ke-7, elemen kompetensi melakukan komunikasi melalui telepon. Cara mengoperasikan telepon meliputi beberapa tahapan seperti berikut ini. A. Memasukkan nomor tujuan, menekan tombol panggilan, menunggu sambungan, menekan tombol untuk memutuskan sambungan, dan berbicara. B. Menekan tombol panggilan, menunggu sambungan, memasukkan nomor tujuan, berbicara, dan menekan tombol untuk memutuskan sambungan. C. Memasukkan nomor tujuan, menekan tombol panggilan, menunggu sambungan, berbicara, dan menekan tombol untuk memutuskan sambungan. D. Menekan tombol panggilan, memasukkan nomor tujuan, menunggu sambungan, menekan tombol untuk memutuskan sambungan, dan berbicara. E. Menunggu sambungan, menekan tombol untuk memutuskan sambungan, memasukkan nomor tujuan, menekan tombol panggilan, berbicara. Jawabannya adalah C, yaitu memasukkan nomor tujuan, menekan tombol panggilan, menunggu sambungan, berbicara, dan menekan tombol untuk memutuskan sambungan. Soal ke-8, elemen kompetensi mengaplikasikan keterampilan dasar komunikasi. Budaya kerja organisasi dapat mempengaruhi kemampuan dan fokus pemasaran dengan cara menentukan bagaimana orang bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Jika budaya kerja adalah inklusif dan terbuka, maka pernyataan berikut yang benar adalah A.
Orang-orang dalam organisasi akan lebih mampu bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan pemasaran. B. Orang-orang dalam organisasi mungkin kurang mampu bekerja sama dan berkoordinasi dengan baik. C. Orang-orang dalam organisasi bekerja secara sendiri-sendiri tanpa ada keterbukaan satu sama lainnya. D. Orang-orang dalam organisasi tidak dapat dikendalikan karena masing-masing tertutup. E. Tidak ada pernyataan yang benar. Jawabannya adalah A, yaitu orang-orang dalam organisasi akan lebih mampu bekerja sama dan berkoordinasi untuk mencapai tujuan pemasaran. Soal ke-9, elemen kompetensi menangani penerimaan atau pengiriman surat atau dokumen. Prosedur organisasi dalam distribusi surat atau dokumen biasanya melibatkan beberapa langkah antara lain: 1. Penerimaan surat atau dokumen. Pertama-tama, surat dokumen harus diterima oleh departemen terkait atau bagian penerimaan surat atau dokumen. 2. Penerimaan oleh departemen atau bagian. Departemen atau bagian yang bertanggung jawab harus menerima surat atau dokumen dan memproses surat atau dokumen sesuai dengan tugas masing-masing. 3. Distribusi. Setelah diverifikasi, surat atau dokumen harus didistribusikan kepada departemen atau bagian yang bertanggung jawab untuk memproses surat atau dokumen tersebut. 4. Verifikasi. Setelah diterima, surat atau dokumen harus diverifikasi untuk memastikan bahwa surat atau dokumen yang diterima sesuai dalam keadaan baik. 5. Penyimpanan. Setelah selesai diproses, surat atau dokumen harus disimpan dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan di masa depan. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa surat atau dokumen diterima, diproses, dan disimpan dengan baik sesuai dengan prosedur organisasi. Adapun urutan yang benar dari langkah tersebut adalah A. Dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3, dalam kurung 4, dalam kurung 5. B. Dalam kurung 1, dalam kurung 3, dalam kurung 4, dalam kurung 2, dalam kurung 5. C. Dalam kurung 1, dalam kurung 4, dalam kurung 3, dalam kurung 2, dalam kurung 5. D. Dalam kurung 3, dalam kurung 4, dalam kurung 5, dalam kurung 1, dalam kurung 2. E. Dalam kurung 4, dalam kurung 5, dalam kurung 1, dalam kurung 2, dalam kurung 3. Maka jawabannya adalah C, yaitu dalam kurung 1, dalam kurung 4, dalam kurung 3, dalam kurung 2, dalam kurung 5. Soal terakhir yaitu soal ke-10, elemen kompetensi menangani penerimaan atau pengiriman surat atau dokumen. Dalam suatu lembaga, penting disusun adanya struktur organisasi. Hal ini karena A. Membantu menentukan bagaimana tugas, tanggung jawab, dan wewenang dalam suatu organisasi diterapkan dan dikelola. B. Suatu organisasi lebih efisien dan efektif dalam mencapai tujuannya. C. Membantu menjaga aliran komunikasi terbuka dan jelas, mengurangi kebingungan dan konflik. D. Memastikan bahwa setiap individu dalam organisasi tahu apa yang diharapkan dari mereka. E.
Semua jawaban di atas A, B, C, dan D benar. Jawabannya adalah E, yaitu semua jawaban di atas A, B, C, dan D benar. Nah, demikianlah 10 item soal aspek pengetahuan sudah kita sajikan untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya, Ibu Dea Astuti. Semoga materi ini bermanfaat. Sukses untuk semuanya. Terima kasih untuk dukungannya, like, share, komen, dan juga subscribe. Sampai jumpa dan salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.